Salam semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5, saya Dinda Tri Azura serta dua teman saya yang lain, Tresea dan Tengku Raka Raihan. Di dalam video ini kami akan sedikit memberikan pemaparan mengenai pengaruh desakan rakyat Timur Timur terhadap kebijakan Presiden Habibie di dalam pelepasan Timur Timur dari negara Republik Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai foreign policy. Foreign policy atau kebijakan luar negeri merupakan keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh pembuat kebijakan dengan mengandalkan pilihan rasional demi mencapai kepentingan negaranya. Kebijakan luar negeri dianggap penting karena mengandung kepentingan nasional yang merupakan tujuan utama dari suatu negara. Menurut Reynolds dalam tulisannya yang bertajuk Foreign Policy as the Pursuit of the Nation Interest, mengartikan bahwa kebijakan luar negeri merupakan sebuah tindakan atau keputusan yang dibuat pemerintah dengan tujuan untuk mengupayakan national interest. Tindakan-tindakan tersebut diambil berdasarkan referensi dari suatu badan atau aktor ataupun kelompok lain yang dimana dalam hal ini memiliki peran di dalam sistem internasional. Inilah merupakan latar belakang kebijakan luar negeri pada masa B.J. Habibie yang dimana lepasnya Timur Timur. Sebelum menjadi bagian dari Indonesia, Timur Leste atau Timur Timur terlebih dahulu merdeka dari jajahan Portugal yang telah berlangsung selama kurang lebih 450 tahun. Dengan melalui situasi yang rumit, Timur Timur akhirnya bisa bebas dari belenggu Portugal ketika revolusi bunga terjadi atau di saat Portugal mengeluarkan kebijakan demokrasi dan mulai meninggalkan wilayah jajahannya, yang mana Timur Timur merupakan salah satu wilayah jajahan Portugal di saat itu. Namun bukannya terbebas dari segala bentuk konflik, tepat setelah revolusi bunga terjadi pada tahun 1975, Timur Timur terbagi menjadi 3 kubu. Adanya transisi pemerintahan tersebut membuat masyarakat Timur Timur terburu-buru untuk membentuk partai-partai politik. 3 partai politik tersebut yang memiliki perbedaan ideologi dan orientasi politik, yakni UDT atau Union Democratica Timurense, yang tetap menginginkan Timur Timur agar berada di bawah kekuasaan Portugal. Adapun adanya APODETI atau Associação Popular Democrática Timurense yang memiliki keinginan agar Timur Timur dapat berintegrasi dengan Indonesia. Serta ada Fretilin atau Frente Revolucionaria de Timor-Leste Independente yang menginginkan agar Timur Timur dapat merdeka dan menjadi sebuah negara yang berdaulat. Sesaat setelah partai-partai politik tersebut hadir, Timur Timur menjadi salah satu negara yang mana tak bisa terletakkan dari kondisi memanas yang disebabkan oleh perselisihan politik. Fretilin yang mendapat dukungan dari pribumi militer Timor Portugis menjadi partai terkuat yang kemudian mulai melakukan serangan kepada UDT dan APODETI. Puluhan ribu rakyat yang menginginkan integrasi antara Timur Timur dan Indonesia menjadi korban dari serangan ini. Hingga di tanggal 28 November 1975, Fretilin memproklamirkan kemerdekaan Timur Timur yang kemudian dilawan oleh UDT dan APODETI serta partai-partai lainnya yang bersekutu dan melakukan proklamasi tandingan dan menyatakan Timur Timur sebagai bagian dari NKRI. Pada tanggal 7 Desember 1975, Tentara Nasional Indonesia kemudian mulai datang untuk menginvasi dan membebaskan Timur Timur dari Fretilin. Fretilin yang digulingkan dari pemerintah Timur Timur mengundang masalah lain berupa kekerasan yang terjadi selama kurang lebih 25 tahun hingga merebut ratusan ribu korban dari pihak tentara hingga warga sipil. Integrasi antara Timur Timur dan Indonesia diatur dalam MPR nomor 6 MPR 1978. Meskipun hal tersebut tidak pernah mendapatkan pengakuan serta internasional. Lalu, pada tanggal 27 Januari 1999, kembali mengeluarkan keputusan untuk memberikan pilihan lain kepada masyarakat Timur Timur, yaitu dengan memberikan status merdeka kepada Timur Timur. Hal itu disebabkan akan banyaknya tuntutan dan perselisihan pendapat, di mana dengan memberikan pilihan ini, pemerintah Indonesia mengharapkan agar Timur Timur dapat lepas dari NKRI secara baik-baik, tertib, damai, dan sesuai dengan konstitusional. Karena adanya desakan dan keinginan dari Timur Timur yang ingin melepaskan diri dari Indonesia inilah, maka ini mendorong atau membawa pengaruh terhadap kebijakan B.J. Habibie dalam melepaskan Timur Timur dari Indonesia. Level analisis individu dan konsep decision making process terdiri dari 3 faktor, yaitu cognitive factors atau faktor kognitif, emotional factors atau faktor emosional, dan psychological factors atau faktor psikologi. Konsep decision making proses diutarakan oleh William de Coplin bahwa perlu adanya peran dari aktor untuk mencapai tujuan nasional negaranya. Jadi kesimpulan dari presentasi kami pada hari ini, konsep kebijakan luar negeri itu pada umumnya mendahulukan kepentingan nasional negara
Dengan tindakan atau keputusan yang dilakukan oleh B.J. Habibie untuk melepaskan Timur Timur merupakan wujud untuk mementingkan kepentingan ekonomi negara. Pelepasan Timur Timur sendiri tidak hanya adanya permasalahan ekonomi saja, namun juga karena adanya desakan-desakan untuk melepaskan diri dari masyarakat Timur Timur sendiri, yang dimana semakin tinggi. Oleh karena itu, Presiden B.J. Habibie memutuskan untuk melepaskan wilayah Timur Timur dari Indonesia. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.